Auca. 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 Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Kota Salatiga. Dan ternyata Kota Salatiga mempunyai potensi wisata yang sangat menarik, diantaranya kuliner dan produk UMKM. Mari kita cari tahu lebih banyak tentang Kota Salatiga. Mari ikuti perjalanan saya. Tempat pertama yang kami kunjungi di Kota Salatiga ini adalah Rumah Makan Rojo Lele. Rumah makan ini terletak di Jalan Tingkir Suruh kilometer 2 Salatiga. Selain menawarkan menu masakan yang beragam, tempat ini juga menawarkan suasana pedesaan yang asri dan sejuk. Tak lama kemudian rombongan dari DPRD Kota Salatiga pun tiba. Saya pun segera bergabung dan ikut menikmati kelezatan menu-menu andalan yang ada di Rumah Makan Rojo Lele. Nah pemirsa, kali ini saya sudah ditemani oleh tamu saya yang secara khusus pasti lebih tahu mengenai Kota Salatiga. Beliau adalah Ketua DPRD Kota Salatiga, Bapak Teddy Sulistyo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Rizka. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya, baik. Kali ini saya mau bertanya langsung ini Pak tentang Kota Salatiga. Salatiga ini sepertinya mempunyai banyak potensi wisata ya, salah satunya kuliner. Bagaimana potensi wisata kuliner di Kota Salatiga ini Pak Teddy? Tidak hanya kuliner ya. Tidak hanya Ada kuliner. wisata pendidikan, wisata religi, Baik, baik. wisata olahraga. Banyak atlet-atlet terkenal lahir dari kota ini. Plus wisata kuliner. Mungkin karena hawanya dingin, sudahnya sejuk, bawaannya makan kali ya. Baik, untuk wisata kuliner sendiri ini Pak, seberapa banyak sih wisata kuliner yang ada di Kota Salatiga? Banyak ya, kalau kita sebetulnya mau berburu kuliner nggak ada habisnya Salatiga ya. Ada sambal tumpang, ada keripik paru, ada teng-teng kebo, ada ketok ketek, Mbak Rizka. Iya, iya. Ketok ketek itu penjualnya di sampingnya ada kandang ketek, jadi terkenalnya ketok ketek. Oh, Ada ronde Salatiga yang khas. untuk kuliner apakah ada sentra khusus, misalkan desa kuliner atau tempat yang khusus Kalau wisata desanya bisa? mungkin belum, dia menyebar di mana-mana. Tetapi kalau tempat penjualannya ada di Jalan Ayani itu, berbagai macam oleh-oleh khas Salatiga ada. Mbak Rizka pokoknya bawa teman-teman ke Saya Salatiga, diajak harus makan. Kita harus jalan-jalan. Nah, kebetulan hari Iya. ini juga kita akan mengupas tuntas ini Pak tentang Iya. Kota Salatiga ya Pak ya. Terus kalau misalkan keberadaan restoran dan hotel, Iya. apakah sudah mencukupi Pak untuk kedatangan wisatawan seperti itu? Saya kira itu relatif ya, tetapi semakin banyak opsi, semakin banyak pilihan, saya kira semakin menarik ya. Dan saya kira banyak usaha di sini yang kuliner banyak berhasilnya itu. Kalau Salatiga ini lebih pas saya sebut sebagai kampung besar ya. Kampung besar. Kampung besar. Jadi Baik. kota ini kombinasi antara kota dan desa. Jadi kita ini masih banyak daerah-daerah yang hijau. Memasyarakatkan wisata-wisata itu untuk anggota DPRD bagaimana Pak? Ya kita ini kan sekarang lagi bikin perda UMKM ya Pak. Perda UMKM Ya ya? perda itu diharapkan bisa ikut menggerakkan roda perekonomian rakyat. Nah dengan peraturan daerah yang akan kita buat ini, pemerintah tentunya lebih fokus lagi untuk menggerakkan ekonomi rakyat lewat itu, dan termasuk juga pembinaan, pembiayaan dan seterusnya. Saya kira kita punya konsentrasi yang luar biasa terhadap pemberdayaan UMKM di Salatiga. Nih pemirsa, itu tadi perbincangan saya tentang beberapa wisata menarik di Kota Salatiga. Cuman ini belum berakhir. Masih ada segmen-segmen berikutnya tentang UMKM dan produksi-produksi di Kota Salatiga. Kami akan segera kembali.
Tempat selanjutnya yang dikunjungi oleh rombongan dari DPRD Kota Salatiga adalah desa wisata yang terletak di wilayah Tingkir Lor. Beberapa tahun belakangan ini tempat ini digalakkan untuk menjadi salah satu tujuan wisata di Salatiga. Ada puluhan perajin UMKM yang membuka usaha di desa ini. Kebanyakan dari mereka membuka usaha konveksi. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Yani. Bersama belasan karyawannya, ia mampu menghasilkan produk-produk konveksi berkualitas seperti tas, sarung bantal, serta baju. Bahkan produk-produk buatannya tersebar keluar kota hingga luar provinsi. Dia pun mengharapkan dukungan dari pemerintah dan DPRD agar usahanya bisa terus berkembang dengan membawa nama produk UMKM dari Salatiga. Jadi kalau misalkan produksinya lebih besar, pemasarannya lebih besar, produksinya lebih besar, otomatis ini ya Bu, memperdayakan masyarakat juga ya? Ibu-ibu rumah tangga yang maksudnya yang di rumah pengangguran kan bisa berkarya terus dapat menambah penghasilan keluarga. Iya. Ini tadi dimulai dari tahun berapa Pak? Tahun 2000. Iya. Tahun 2000. Dan sudah 12 karyawan ya. Pemberdayaan ekonomi saya ditimbali. Iya Pak. Monggo-monggo, assalamualaikum. Kali ini saya sudah berada di lokasi pembuatan bakpia di Kota Salatiga dan saya juga masih bersama oleh Ketua DPRD Kota Salatiga. Kita langsung saja lihat bagaimana proses pembuatan bakpia Salatiga ini. Selain usaha konveksi, potensi lain yang dikembangkan di Desa Wisata Tingkir Lor adalah usaha kuliner. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Purwanto dengan bakpia Nuranya. Kelezatan menu bakpianya sudah terkenal di Kota Salatiga. Bahkan dia juga memasarkan produknya hingga keluar kota. Ini yang dibikin pakai tangan biasa itu, Mbak. Oh oke, pemirsa, ini bakpia yang dibuat dengan manual, dengan menggunakan tangan. Ada contohnya di sini. Kita coba dulu. Bagaimana Pak tadi rasanya bakpianya? Luar biasa. Hauce. Kita coba dulu. Hauce itu enak sekali. Ya, betul. Sentra kuliner yang ada di Kota Salatiga dan sekarang saya bersama dengan Pak Purwanto selaku pemilik dari Bakpia Nura. Ya, apa betul. kabar Pak? Alhamdulillah baik. Begini Pak, Nura ini kan menghasilkan bakpia ya, bakpia dari Kota Salatiga. Iya. Untuk karyawannya ada berapa Pak? Ada 15 orang. Ada 15 orang dan masyarakat sekitar ya? Iya, ya sekitar sini saja ya. Sebagian ada yang kerabat sendiri, ada juga. Baik. Untuk menghasilkan bakpia ini sehari ada berapa Pak? Kalau dihitung bijian ya banyak, tapi ini lebih enak dihitung satu hari ini produksi sak-sakan satu sak. Ya. Oh ya. Jadi satu hari saya bisa memproduksi 8 sak sampai 10 sak gitu Mbak. Baik. Untuk pemasarannya sudah sampai mana saja ini Pak Pur? Ya ini dari Salatiga kalau ke utara sampai ke barat sana itu sampai di Demak. Sampai Demak. Iya. Kalau yang ke selatan Boyolali, Ampel Boyolali, Solo sampai di Wonogiri. Jawa Timur pun juga ada yang memasarkan dari ke sana. Oke. Untuk Nura ini apa lagi Pak selain bakpia yang dihasilkannya diproduksi? Yang saya produksi dengan usaha saya sendiri itu ada 3 macam. Iya. Contohnya ya bakpia Nura sama ekrol ini. Ada ekrol. Ada onde-onde kecil-kecil namanya gelek ada di Salatiga sini. Ada gelek, berarti ada 3, cuma spesialisasinya satu ini ya Pak ya? Iya betul. Bakpia Nura, cuma ada ekrolnya juga, ada ini ada apa? Gelek. Namanya onde-onde kecil. Onde-onde kecil, nama Salatiganya gelek. Iya betul.
Oke, untuk sekarang saya tanya untuk dukungan pemerintah Pak, untuk dukungan pemerintah misalkan pemerintah DPRD Iya. dalam memasyarakatkan atau memasarkan desa wisata ini bagaimana Pak? Ya itu saya apa itu? Ya ada dorongan dari itu UKM itu ya Mbak ya. Itu nanti ada kumpulan-kumpulan, ada apa itu pengarang-pengarang pemasaran itu. Saya juga mengikuti. Terus apa itu? Saya lebih senang sekali beberapa bulan sekali kadang-kadang saya dapat undangan untuk pameran di seperti Java Mall, Oh iya, ke Semarang, ke Iya. kota lain. Iya, ke kota lain, ke Solo, ke Jogja sudah pernah juga. Baik, dan itu didukung oleh pemerintah Kota Salatiga khususnya Iya. DPRD. Iya. Dan mungkin ada pemerintah lain nih ya Pak ya. Iya. Kendalanya dalam memasarkan atau kendala internalnya? Kemarin itu ya gejala ada bahan-bahan mentah yang naik. Iya. Nah saya juga mau mengikuti kenaikan bahan itu juga agak kesulitan. Nah terus apalagi yang saat ini kendalanya lagi itu seperti bahan bakar itu. Bahan bakar itu kan sekali naik berapa kemarin itu 8.000. Naik, langsung turun Nah, lagi. Iya itu memang kesulitan saya Mbak. Tapi dengan dukungan dari pemerintah sendiri, apakah sudah bisa membuat sentralisasi desa wisata ini semakin berkembang, Pak? Alhamdulillah, insya Allah ini ya juga semakin merangkak bisa berkembang baik gitu Mbak. Bisa berkembang dengan dukungan dari semua pihak Dari tentunya. ya betul betul. Baik, terima kasih Pak Pur. Sama-sama. Hari ini sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Iya, makasih. Selain konveksi, ada juga Ribel Konveksi yang dikelola oleh Ibu Ainaul Mardiah. Dengan memberdayakan warga sekitar, usaha konveksinya juga sudah dipasarkan ke berbagai kota di Indonesia, bahkan hingga Kalimantan. Kualitas produk buatannya yang berupa bed cover, baju, selimut, dan lain-lain juga tidak kalah bersaing dengan pabrikan besar. Pemasarannya kemana coba? Itu saya lokal, terus sama ada yang ke Kalimantan, Wah. Bali, Irian. Kalimantan apa Kalitaman? Kalimantan dong Pak. Kalau Kalitaman barangkali nanti dipromosikan Pak Teddy. Iya. Inti barangnya di. Ayam dengar jangan parno, lebih baik kita semua ikut. Yang bantal cinta juga ada. Bantal apa? Bantal cinta. Wah, Berdua. berarti nggak bisa bangun itu. Terus bantalan tangi. Setelah Mbak Rizka tahu Salatiga ternyata luar biasa. Ternyata banyak sekali produk. Luar biasa kan? ya, Nggak Pak, hanya ya. kuliner, nggak hanya pendidikan, ternyata Ada Mbak Nur pun konveksi bikin juga. bantal cinta ya. Untuk dukungan pemerintah khususnya DPR Pak, untuk sentra konveksi ini bagaimana? Ya, pemerintah itu kan ada dua, eksekutif maupun legislatif ya, pemerintahan itu. Saya kira saya udah matur tadi dengan dibahasnya Perda UMKM, saya kira fokus perhatian kita akan lebih tajam ke sana. Tapi kita lihat ini kayak yang pertama Mbak Yani dan Mbak Ul ini udah jalan ya, mungkin hanya dibantu pemasarannya ya, masalah modal udah nggak ada masalah. Tapi bagi teman-teman yang sedang ceker-ceker untuk berdiri ini juga harus kita support. Saya kira pemasarannya, sehingga event-event untuk pemasaran itu harus kita bikin lebih